Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridal Khalidi. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Filsafat Ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang dari filsafat yang fokus pada pertanyaan-pertanyaan mendalam mengenai ilmu pengetahuan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Dalam konteks ini filsafat tidak hanya membahas tentang bagaimana ilmu terbentuk, tetapi juga menyelami aspek-aspek berdasar seperti apa itu ilmu, bagaimana kita memperolehnya, apa nilai dan tujuan dari ilmu dalam kehidupan. Para filsuf seperti Plato, Aristoteles sudah sejak lama membahas pentingnya ilmu dalam memahami kebenaran. Filsafat ilmu bertugas menjembatani antara pemikiran filosofis, metode ilmiah, agar ilmu tidak kehilangan arah dalam mengejar kemajuan tanpa mempertimbangkan nilai dan makna kemanusiaan. Yang kedua, pengetahuan dan ukuran kebenaran. Pengetahuan merupakan hasil dari pengalaman manusia yang diproses oleh akal budi. Sumber pengetahuan bisa berasal dari empirisme. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan indrawi, rasionalisme, intuisi, wahyu. Dalam filsafat ilmu, kebenaran juga menjadi topik penting. Ada beberapa pendekatan untuk menilai kebenaran. Kebenaran individual berdasarkan pandangan pribadi, kebenaran objektif, dan kebenaran hakiki. Cara mendapatkan kebenaran pun bermacam-macam, bisa melalui pengamatan empiris, logika, rasional, ilham, intuitif, kepercayaan, agama, religius, atau dari figur yang diakui otoritatif. Bagian 3, sejarah perkembangan ilmu. Perjalanan ilmu berkembang seiring dengan sejarah manusia. Kita bisa melihatnya dalam beberapa periode penting. Pada zaman pra-Yunani, ilmu berkembang secara sederhana. Manusia hanya mengandalkan panca indera dan insting. Pada masa ini, mulai muncul kemampuan bertani, membuat alat, menulis simbol, dan berhitung. Pada zaman Yunani kuno, ini adalah masa lahirnya filsafat. Tokoh-tokoh besar seperti Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles muncul dengan pemikiran kritisnya. Mereka tidak hanya bertanya apa itu, tetapi juga mengapa dan bagaimana kita mengetahuinya. Pada zaman pertengahan, Eropa mengalami masa kegelapan, tetapi Islam justru mengalami masa keemasan. Ilmu berkembang pesat di dunia Islam berkat tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, filsafat dan musik, Al-Khawarizmi, matematika dan aljabar, Ibnu Sina, kedokteran, Al-Ghazali, filsafat dan teologi, Ibnu Khaldun, sosiologi dan sejarah. Pada zaman Renaissance, Eropa bangkit kembali dan ilmu dilepaskan dari belenggu otoritas agama. Tokoh penting seperti Copernicus dan Galileo, astronomi, Kepler, fisika, Bacon, metode ilmiah, mengubah cara pandang manusia terhadap alam semesta. Pada zaman modern, ilmu menjadi lebih sistematis dan berbasis eksperimen. Muncul tokoh seperti René Descartes, rasionalisme, Isaac Newton, fisika klasik, Charles Darwin, evolusi, J.J. Thomson, penemu elektron. Pada zaman kontemporer, ilmu berkembang pesat, terutama dalam fisika dan teknologi. Tokoh seperti Albert Einstein dengan teori relativitasnya mengubah pandangan manusia tentang waktu dan ruang. Di masa ini, ilmu bukan hanya alat untuk menjelaskan, tetapi juga menciptakan inovasi. Bagian 4, dasar-dasar ilmu. Ilmu memiliki fondasi filosofis yang dikenal dengan 3 cabang utama. Yang pertama, yaitu membahas apa objek yang dipelajari oleh ilmu. Yang kedua, epistemologi, yaitu
membahas bagaimana ilmu itu diperoleh. Dan yang terakhir, aksiologi, yaitu membahas untuk apa ilmu itu digunakan atau nilai guna ilmu. Ilmu juga disusun secara sistematis dan logis, menggunakan metode ilmiah dan selalu terbuka terhadap pengujian ulang. Inilah yang membedakan dari pengetahuan biasa. Sebagaimana dikatakan oleh Immanuel Kant, filsafat diperlukan untuk menentukan batas-batas pengetahuan. Bahkan Francis Bacon menyebutkan filsafat sebagai ibu dari segala ilmu. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu membantu kita memahami tidak hanya apa itu ilmu, tetapi juga mengapa dan bagaimana ilmu itu penting. Ia mengajak kita berpikir kritis, reflektif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan ilmu, pengetahuan. Sejarah telah membuktikan bahwa perkembangan ilmu sangat ditentukan oleh cara manusia berpikir dan memaknainya. Maka dari itu, memahami filsafat sangat penting, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi pelaku perubahan masa depan. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.